Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kembali di channel Ilmu Cahaya Dunia Akhirat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Salam dan sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mendidik anakmu sebagaimana orang tuamu mendidikmu, karena dia lahir di waktu yang berbeda. Ini adalah pesan dari Ali bin Abi Thalib kepada para orang tua. Artinya, janganlah orang tua mendidik anaknya supaya bisa menjadi seperti yang diinginkannya, sesuai keinginannya. Misalnya, karena melihat anak orang lain sukses sebagai seorang polisi atau seorang dokter, maka dia ingin agar anaknya juga bisa menjadi seorang polisi atau seorang dokter, agar bisa sukses sama seperti anak orang lain. Jadi dia berusaha menyekolahkan anaknya supaya bisa menjadi seorang polisi atau seorang dokter, supaya bisa sukses sama seperti anak orang lain. Nah, ini harus dipahami orang tua. Sebenarnya anak yang lahir ke alam semesta ini sudah punya bakat sendiri. Jadi semua manusia yang lahir ke dunia ini sudah punya bakat masing-masing. Cuma tidak mengetahui karena tidak mengenal karena tidak mengenal jati dirinya. Anak yang lahir ke alam semesta ini adalah tamu semesta, sudah punya bakat sendiri, biarkan semesta yang mendidiknya. Jadi anak yang lahir dari rahim kita sebenarnya cuma kebetulan bertakdir dengan kita, dia lahir dari rahim kita. Kebetulan dia bertakdir dengan kita sebagai orang tuanya, dia lahir dari rahim kita. Anak itu bukan hak milik, cuma hak asuh. Bukan kewajiban kita untuk menentukan masa depannya, bukan hak kita untuk menentukan kehidupannya. Anak yang digenggam atau diatur oleh orang tuanya berbeda dengan anak yang dilepaskan atau dibebaskan. Anak yang diatur atau digenggam oleh orang tuanya atau dikendalikan oleh orang tuanya memang pada masa kecilnya itu cerdas, pintar. Tetapi semakin dia tumbuh dewasa, semakin sulit menemukan pekerjaan yang cocok untuknya, karena apa yang diberikan orang tuanya berbeda dengan bakatnya. Misalnya, bakatnya adalah pemain sepak bola, orang tuanya menjadikannya sebagai polisi. Nah, ini berbeda. Bakat itu masalah kejiwaan, berkaitan dengan kejiwaan. Jadi apabila profesi yang dijalaninya tidak sesuai bakatnya, ujung-ujungnya sakit. Karena bakat ini masalah kejiwaan. Ini sulit untuk sukses. Nah, misalnya kita berprofesi sebagai seorang guru. Nah, di sini kita di sekolah ini kita sedang mengajar. Sekarang kita berada di sekolah mengajar. Tetapi pikiran kita ada di tempat lain. Nah, ini sudah berbeda dengan bakatnya, kejiwaannya. Ini sulit untuk sukses. Karena untuk sukses harus seimbang. Ada 3 hal yang harus seimbang. Yang pertama, tubuh
tubuh atau tindakan, yang kedua pikiran, yang ketiga jiwa. Ini harus seimbang. Untuk sukses ketiganya ini harus seimbang. Jadi kalau profesi yang dijalani tidak sesuai dengan bakat, itu sulit untuk sukses. Karena batin itu ibarat menderita, dipaksakan. Kejiwaan itu menderita, dipaksakan, tidak sesuai. Nah, kata Albert Einstein, bagaimana ikan disuruh memanjat pohon. Nah, coba bayangkan. Sama halnya dengan ketika anak menjalani profesi yang tidak sesuai kejiwaannya. Ini yang terjadi. Bagaimana ikan kalau disuruh memanjat pohon. Itu yang terjadi pada anak ketika dipaksakan untuk menjadi sesuai yang diinginkan orang tuanya, padahal tidak sesuai dengan bakatnya. Memang kita melihat anak sukses atau berhasil menempuh pendidikan polisi atau berhasil menempuh pendidikan kedokteran, tetapi belum tentu sukses, belum tentu jiwanya bahagia, belum tentu batinnya bahagia. Kesuksesan itu berasal dari kebahagiaan. Apabila ketiga-tiganya tadi yang saya sebutkan sudah seimbang, maka yang ada itu adalah kebahagiaan lahir batin. Nah, kebahagiaan inilah yang mengundang kesuksesan. Jadi ini harus dipahami. Ini untuk sukses ketiga-tiganya ini harus seimbang. Nah, sedangkan anak yang dilepaskan atau dibebaskan oleh orang tuanya itu mudah menemukan jati dirinya karena sudah terbiasa dengan alam. Mudah menemukan jati dirinya sehingga mudah menemukan bakatnya karena dia dididik oleh alam. Sudah terbiasa dengan alam. Nah, contohnya, ini contohnya. Anak yang diatur oleh orang tuanya atau dikendalikan oleh orang tuanya dan anak yang dilepaskan atau dibebaskan, kedua-duanya naik sepeda, tiba-tiba jatuh dan terluka. Nah, anak yang diatur atau dikendalikan oleh orang tuanya pasti dimanja-manja, dan anak ini berharap terus kepada orang tuanya untuk menyembuhkan lukanya karena sudah bergantung kepada orang tua. Jadi anak ini berharap kepada orang tuanya menyembuhkan lukanya. Sedangkan anak yang dibebaskan ini tidak berharap kepada siapa-siapa. Dia menikmati lukanya dan menyembuhkannya sendiri. Nah, ini perbedaannya anak yang dilepaskan. Sudah terbiasa dengan alam. Nah, sedangkan anak yang diatur atau dikendalikan oleh orang tuanya ini bergantung kepada orang tuanya. Dan orang tuanya itu melekat pada anaknya. Ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat perjalanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW masa kecilnya sudah terlepas dari orang tuanya, sudah berbaur dengan alam yang mendidiknya sehingga beliau mudah menemukan jati dirinya. Beliau tidak pernah bersekolah tetapi cerdas karena beliau menemukan jati dirinya. Jati dirinya inilah yang menentukan bakatnya. Terkadang kita melihat anak yang dititipkan di panti asuhan, terkadang kita meragukan masa depannya. Padahal sebenarnya anak seperti itulah yang mudah sukses. Karena
terbiasa dengan alam, jauh dari orang tua. Lihatlah sekarang, rata-rata orang sukses, yang sukses sekarang adalah mereka yang berasal dari di mana masa kecilnya itu bebas, lepas dari orang tuanya. Lihatlah sekarang, rata-rata orang sukses adalah orang yang masa kecilnya itu dididik oleh semesta, lepas dari orang tuanya, semesta yang mendidiknya. Jadi polisi yang kita lihat, guru yang kita lihat, dokter yang kita lihat memang berhasil menempuh pendidikannya, berhasil menjalani profesinya, tetapi belum tentu sukses, belum tentu batinnya bahagia. Selama bakatnya tidak sesuai dengan profesi yang dijalaninya, itu batinnya tidak bahagia, maka sulit untuk sukses. Karena sebenarnya kesuksesan itu berasal dari kebahagiaan. Kebahagiaan yang menarik kesuksesan. Orang bijak berkata, jangan didik anakmu supaya sukses, tetapi didiklah anakmu supaya bahagia. Nah, saya Wardah Arida, semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dan dicerna dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.